Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa untuk melangkahkan kakinya datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran agama. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar ya, bukunya dibuka, kemudian LKS-nya juga, juz amannya ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran sebagai pembiasan kita sebagai umat Islam ya. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Falaq. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah, ya kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari dan setiap sebelum pembelajaran ya, ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kita cerna dengan baik ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pembahasan materi pendidikan agama Islam di pagi hari ini ya, Karone akan cek kesiapan dan juga absensi ya. Ada yang nggak masuk? Banyak. Alvin, kenapa Alvin? Tahu ya? Oke. Oke. Aditasya Javas Naraya. Oke. Nanti masuknya ke Google Meet ya? Biasanya ke Google Meet. Oke. Paras. Pati. Muhammad Aska. Ya. Muhammad Niko. Ya. Muhammad Alvin. Google Meet ada ya biasanya. Muhammad Fatir. Ya. Naswa Alifa. Ya. Neal. Nurliza. Ya. Rahmania. Ada yang belum dipanggil? Ada semua ya? Baik, kita hari ini akan mulai pembelajaran di kelas 4 ini, yaitu tentang surat Al-Falaq ya. Anak-anak mungkin sudah tidak asing ya surat Al-Falaq. Oke, sering dibaca? Tahu artinya apa? Tahu. Apa? Waktu subuh, pintar ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tampilan yang akan ditampilkan di laptop ya.
Sebelum dibacakan bunyi surat Al-Falaq, mari kita pahami terlebih dahulu arti dan juga asbabun nuzulnya. Nah, di sini akan kita bahas surat Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Ya. Surat Al-Falaq sendiri diambil dari arti ayat pertama dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang menempati urutan ke-113 dari seluruh jumlah ayat 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sehingga surat ini disebut sebagai surat Makkiyah atau golongan surat Makkiyah. Sebutan lain terkait dengan surat Al-Falaq, ya. Surat Al-Falaq termasuk ke dalam surat Al-Mu'awizatain. Jadi surat Al-Falaq itu bisa juga disebut sebagai surat Al-Mu'awizatain. Apa artinya? Yaitu memohon perlindungan dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Dan harus diingat bahwa kejahatan atau penderitaan yang dimaksudkan di dalam surat Al-Falaq itu adalah sifat iri dan dengki yang ada di dalam hati manusia. Nah, untuk surat Al-Falaq sendiri, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, urutannya ya, itu setelah surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, baru surat Al-Falaq. Tetapi dalam proses turunnya, surat Al-Falaq itu diturunkan sesudah surat Al-Fil. Kemudian bagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Falaq tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa asbabun nuzul dari surat Al-Falaq atau sebab turunnya surat Al-Falaq itu dikisahkan dari Al-Baihaqi dalam sebuah kitabnya yang bernama Dalailun Nubuwah, ya, dari Abu Soleh. Abu Soleh berasal dari Abu Abbas, kisahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit parah. Maka Allah mengutus dua malaikat untuk mendatangi Rasul. Maka datanglah dua malaikat ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu duduk di sebelah kepala Rasul dan yang satunya lagi duduk di sebelah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, yakni kedua malaikat itu berbincang-bincang atau ngobrol. Ya. Bagaimana dengan keadaan beliau saat ini? Ternyata kata kedua malaikat itu, beliau terkena guna-guna atau sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-Asham. Ya. Melalui sihirnya yang berupa gulungan yang disimpan di dalam sebuah sumur milik seorang fulan yang ada di bangsa Quraisy. Ya. Dan gulungan tersebut ditaruh di dalam sebuah sumur ditindih oleh batu besar. Nah, itu yang disampaikan oleh kedua malaikat kepada Rasulullah. Maka pada pagi harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir dan sahabat lainnya untuk membereskan sumur tersebut. Ya. Setibanya di sumur itu, tampaklah air dalam sumur itu merah seperti air pacar. Ya. Nah, air itu kemudian ditimba oleh Ammar bin Yasir dan sahabat lainnya. Kemudian batu besarnya pun diangkat, serta dikeluarkanlah gulungan-gulungan yang ada di dalamnya dan dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada sebuah tali, ya, atau simpul berjumlah 11 simpul. Kemudian dari semua simpul itu bisa terlepas setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mu'awizatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, maka satu simpul itu dapat terlepas. Nah, itu adalah kisah atau asbabun nuzul dari surat Al-Falaq.
Baik, sekarang kita akan bacakan bunyi surat Al-Falaq ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Karena Allah lah yang menciptakan fajar tersebut. Maka kita hanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita lihat di layar ya, di laptop, penjelasan real tentang surat Al-Falaq. Nah, jadi surat Al-Falaq itu adalah menjelaskan tentang waktu subuh. Nah, sekarang kita lihat di dalam tajwidnya. Kalau kita lihat di dalam ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, di sini ada huruf alif dan lam. Ya. Kemudian di sini ada huruf qaf yang dibaca mantul. Mantap betul ya. Nah, pembahasannya akan kita bahas ya. Sebelum ke isi kandungan adalah tentang tajwid atau tata cara baca Al-Qur'annya. Nah, ini ayat berapa ini? Ayat 1. Ya, ayat 1. Alif lam. Hukum alif lam ada berapa? Ada 2. Yang pertama disebut alif lam komariah. Yang kedua pinter alif lam samsiah. Mana kok perbedaan al-komariah dengan alif lam samsiah? Kalau alif lam komariah itu alif lam yang alif lamnya ada dan dibaca jelas berbunyi al. Ya. Kalau alif lam samsiah, alif lamnya ada tapi tidak berbunyi al. Contohnya apa? Nah, di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini namanya alif lam samsiah. Kalau ini namanya alif lam komariah. Bisa membedakan? Bisa, mantap ya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada huruf yang diwakofkan ya. Di sini ada tanda wakof ya. Kemudian batas ayat juga ada kan? Ayat berapa tadi? Nah, tulisannya birabbil falaq. Ya. Tapi kandungannya falaq. Kenapa itu? Karena ayo yang bisa jawab nanti bisa pulang duluan. Nah, pasti semangat. Kalau bisa pulang. Ya. Falaq apa? Huruf qalqalah pintar ya. Huruf qalqalah. Apa itu huruf qalqalah? Huruf yang memantul kayak bola. Kita kalau ngejatuhin bola mantul. Nah, huruf qalqalah itu ada berapa? 15. Yo. Ada yang hafal nggak hurufnya apa aja? Baju di toko. Pinter, masih hafal ya. Baju di toko. Ba huruf qalqalah, jim qalqalah, dal qalqalah, to qalqalah. Satu lagi apa? Oh. Baju di toko. Ingat aja mau lebaran kita beli baju di mana? Gitu. Nah, kita kan nggak bakalan beli baju di kaki lima. Di mana? Di toko. Pasti kan
beli baju di toko, berarti kol-kolah ingetin aja. Huruf-huruf yang bisa mantul itu yaitu ba, jim, dal, to, dan ko. Oke? Ya. Baik, sekarang untuk mempersingkat pembelajaran kita hari ini, ya. Ini kan ayat pertama, ya. Nanti ini bikin kelompok, ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok berarti ya. 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Ya. Nah, tugasnya adalah membuat ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Ada 5 ayat ya, berarti kan pas ya. Ayat pertama udah dijelaskan, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Hukum tajwid yang ada di setiap ayat surat Al-Falaq itu apa saja? Oke, paham? Oke, silakan untuk duduknya, kursinya aja di bawah ke satu meja di depan sini, ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Sudah siap semua? Oke, sudah siap. Sesuai urutan kelompok dan ayat ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari kelompok 1 siapa yang akan persentase? Yang akan ngejelasin tentang ayat kedua, terdapat huruf qol-qolah dan juga huruf alif lam qamariyah jam samsiah. Siapa? Aska. Oke, Aska silakan baca ayat kedua yang keras. Min syarri ma khalaq. Nah, di situ ada huruf min syarri. Nah, dibaca apa itu? Ifa. Kenapa ifa? Karena nun sukun ketemu sya. Terus ma kenapa panjang? Matobeti. Nah, benar ya. Ma khalaq. Nah, di situ tulisannya khalaq, tapi kenapa dibacanya khalaq? Karena terdapat huruf qol-qolah. Oke, bisa dipahami? Ya, oke, kasih tepuk aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke. Kita lanjut kelompok 2. Nah, ayo lo, kelompok 2 siapa yang mau maju? Oke, David ya. Ayo. Ayat berapa itu? Ayat ketiga, baca yang keras. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di situ ada wa min syarri. Kenapa dibacakan dengung? Nun sukun ketemu sa disebut ifa, benar ya. Kemudian ghasiqin, hurufnya kenapa panjang? Karena ada hamzah, hamzah itu masuk ke dalam kategori mato bebi. Ghasiqin Iza. Nah, di situ dibaca jelas atau sebutan dari bacaan jelas itu apa? Idhar. Selanjutnya idza waqab, tulisannya waqaba tapi dibaca sukun. Kenapa itu? Karena ada huruf qol-qolah. Oke ya, paham ya? Ya, kasih tepuk untuk kelompok 2. Nanti udah paham semua ya. Kelompok 3 siapa yang mau persentase? Hah? Ayo lo, siapa nih? Paras apa Atir? Paras. Oke, Paras baca ayatnya. Ayat keberapa ini katanya? Wa min syarrin fasadil uqad. Nah, ngomongnya sama ya dengan kelompok lain, kalau disimak pasti bisa. Min syarri. Nah, kenapa dibaca dengung? Karena apa? Hah? Karena ifa, pinter ya. Karena ifa itu nun sukun ketemu dengan salah satu huruf ifa yaitu huruf sya. Kemudian di situ min syarrin nafasati, ada alif lam tapi nggak bunyi. Nah, itu namanya alif lam apa? Sam. Iya, bagus ya. Yang terakhir fil uqad. Fil ada alif lam bunyi al fil. Alif lam apa itu? Oh Maria, mantap. Terakhir uqad, tulisannya uqadi. Kenapa dibaca uqad? Karena huruf qol-qolah, mantap. Berarti kelompok 3 pun sudah paham ya.
Oke, dari kelompok 1, 2, 3 sudah bagus semua ya. Kasih tepuk untuk kelompok 3 ya. Lanjut kelompok terakhir, ayat berapa? Ayat 5, baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di situ ada nun sukun ketemu sa yang disebut huruf ikhfa. Kemudian yang sudah mempersatukan ya. Baik, itu adalah tugas kelompok kalian yang nanti lembaran tugasnya dikumpulkan ya sambil pulang ya. Jadi untuk sementara ya, hari ini pembelajaran kita cukupkan untuk penilaian ya. Untuk penilaian nanti akan melalui kirim melalui WA group, yaitu tugas untuk LKPD-nya ya. Jadi nanti bisa buka Google Form untuk mengisi soal ya. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak simpulkan bahwa inti dari surat Al-Falaq yang tadi sudah kita lihat penjelasannya di layar laptop, kemudian sudah dipresentasikan ya. Inti dari surat Al-Falaq itu adalah bahwa akhirnya yakin tidak ada pertanyaan? Biar kita ingat dengan diri kita ya, sebagai siswa anak mandiri. Masih ingat dengan tepuk anak mandiri? Masih. Yuk kita bareng-bareng ya. Tepuk anak mandiri. Aku anak mandiri. Rajin belajar, rajin ibadah. Semua tugas ku kerjakan dengan ikhlas dan cekatan. Semua orang ku sayangi. Anak malas, no way. Anak cerdas, okay. Baik, sebelum kita akhiri ya, ingat nanti tugasnya dikumpulkan ya, tugas kelompoknya tadi, kemudian di rumah nanti kalian kerjakan LKPD yang nanti akan Korni kirimkan di Google Chrome. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr sebagai penutup pembelajaran. Ya, takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.